Yo, halo guys. Ya, di video kali ini gue ingin membahas suatu anime. Ya, anime itu adalah Bandori. Bukan Bandori sih, tapi Bang Dream It's My Go ya kan, alias cerita lain dari Bang Dream. Ya, ini adalah cerita, bukan cerita utama, tapi cerita sampingan. Cuma bukan sampingan, ini adalah cerita lain ya kan. Tidak ada kaitannya dengan series aslinya ya kan. Jadi kalau kalian ingin langsung menonton anime ini, langsung tonton aja, gak usah nonton anime Bandori yang lainnya ya kan. Kecuali kamu mau tahu cerita dari band Bandori lainnya. Jadi itu terserah kalian mau nonton Bandori yang lain atau enggak, karena ya tidak ada hubungannya dengan cerita Bang Dream It's My Go ya kan. Ya, Bang Dream It's My Go akan berpusat kepada karakter Anon Chihaya yang baru saja pulang dari Inggris dan pindah ke Haneoka Girl Academy. Dan di sekolah itu ternyata semua orang membuat bandnya sendiri. Jadi di dunia It's My Go ini udah jadi band semua anjir, bikin band semua ya kan. Gara-gara apa? Bandori yang lainnya itu populer ya kan. Kalau kalian tidak tahu, Haneoka Girl Academy itu kalau tidak salah sekolahnya ini apa namanya, Roselia ya, kalau tidak salah Roselia nggak sih, karena dari apa namanya seragamnya itu mirip. Dan ya kemudian Anon bertemu dengan Tomori dan perjalanan mereka pun dimulai. Ya, perjalanan membuat band mereka dimulai. Ya, video ini mungkin akan mengandung spoiler yang tidak disengaja. Ya, gue nggak tahu anjir, gue suka ceplos-ceplos nggak jelas ya kan. Jadi kalau kalian tidak ingin di spoiler, kalian bisa skip ya kan. Kalian bisa stop dulu atau gimana ya kan. Jadi langsung saja ke pembahasan kita ya kan. Gua akan komentari ya animasinya. Kalau kalian tidak cocok dengan animasi full CGI, mungkin ini animenya akan kurang cocok ya kan, karena anime ini animasinya full CGI. Ya, kalau yang tidak terbiasa mungkin ini akan terlihat aneh atau mungkin jelek, gua tidak tahu ya kan. Dan ya, kita langsung ke ceritanya. Ya, ceritanya bandnya langsung bubar anjir pas episode satunya, langsung bubar anjir. Dan ya bayangkan, baru episode pertama mereka langsung bubar. Ya, band bernama Crychic. Gua nggak tahu ya kan kenapa itu band bisa bubar. Mungkin itu akan dibahas di sequelnya, yaitu Bang Dream Efemujika. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya di Bang Dream Efemujika itu banyak flashback ya kan dari episode It's My Go, karena itu akan menceritakan apa ya namanya, kenapa si Crychic ini bubar, karena yang pendiri Efemujika itu adalah sebagian dari membernya Crychic ya kan, dan It's My Go juga sebagian dari Crychic juga. Jadi Crychic ini terpecah jadi dua kubu ya kan, kubunya Tomori sama kubunya Sakiko. Berlanjut ke karakter Anon Chihaya. Ya, karena karakter ini band My Go akhirnya terbentuk cuy. Bayangkan kalau misalnya tidak ada Anon, mungkin band My Go tidak akan terbentuk. Dan ya, sebenarnya kunci utama dari cerita ini adalah Anon cuy. Karena apa begitu? Karena Anon ini yang memulai perdrama-dramaan ya kan. Dia yang menggoreng drama ini anjir ya kan. Karakter Soyo juga agak ngeselin anjir, nggak tahu kenapa gue kesel aja anjir sama si Soyo ini kan. Udah ditambah Anon bikin drama, Soyo nambah-nambahin juga ya kan. Aduh, padahal udah mau tamat ini, cuma tiba-tiba Soyo berulah jadi nggak tamat-tamat anjir. Lalu ada karakter Tomori. Ya, itu menurut gua development karakternya bagus ya kan. Dari yang tadinya fokus ke Anon, tiba-tiba MC-nya pindah pelan-pelan jadi ke Tomori. Dan ya, gue juga nggak terlalu sadar gitu sama perpindahan MC ini ya kan. Jujur aja, gue kira apa ya, tadinya gue kira MC utamanya itu adalah si Anon ya kan. Kayak seri-seri Love Live atau Bandori lainnya ya kan. Kayak siapa itu yang band Bandori pertama itu MC-nya siapa ya, kok gue lupa anjir. Pokoknya yang ada kuncir ininya ya kan, I don't know man. Dan ya sama series Love Live juga kan, pasti kalau udah fokus sama karakter utama atau yang senternya itu, ceritanya apa ya namanya, ya karakternya itu aja, nggak ganti-ganti MC ya kan. Beda sama yang Band Dream It's My Go ini,
ya pelan-pelan jadi Tomori anjir senternya. Ya sebenarnya sih mungkin kalau misalnya kalian fans dari apa namanya Bang Dream It's My Go, ini kan sebenarnya bandnya itu udah dibentuk ya kan dari awal-awal itu, karena ada channel YouTube-nya sendiri anjir kalau tidak salah ya kan. Dan ya harusnya kalau kalian tahu channel YouTube-nya alias grup musiknya, ya kalian mungkin tahu kalau Tomori itu adalah MC utamanya, karena ya dia di center cuy, alias dia yang disorot terus. Dan di ilustrasi bandnya juga sama anjir ya kan, itu Tomori disorot terus ya kan. Makanya mungkin kalau kalian yang udah tahu latar belakang band ini, atau mungkin ilustrasinya atau detail-detail kecil dari channel Bang Dream, atau mungkin Twitternya yang sekarang udah jadi X ya kan, ya gue sih tidak terlalu ngikutin berita-berita yang kayak gitu kan untuk sekarang. Cuma gila, ini Tomori development karakternya bagus ya kan, dari yang tadinya nggak berani sekarang jadi berani mengungkapkan perasaannya ya kan. Akhirnya dia bisa mencurahkan perasaannya seperti di episode 10 ya kan. Wow, dia berani banget konser sendirian, padahal tadinya dia kesannya itu kayak malu-malu ya kan, dia kayak tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri. Dan ya karena tindakannya itu akhirnya bandnya nggak jadi bubar. Gua tahu ya kan kenapa Anon itu apa ya bersikap seperti itu. Kalau gua lihat ya kan, si Anon ini pas flashback waktu-waktu pas dia SMP, dia ini kayaknya anak yang cukup ambis dan lumayan eksis ya kan di pertemanannya di sekolah itu. Jadi apalagi impiannya dia itu sekolah di luar negeri, cuma pas di luar negeri dia ternyata langsung jadi minus anjir ya kan, kemampuannya bahasa Inggrisnya pas-pasan, terus nggak dapet temen, dan akhirnya apa, menyerah, dia kabur dari masalah dan kembali ke Jepang. Nah, dan ini yang terjadi sekarang ini ya kan di band My Go. Si Anon ini ya udah bodo amat gitu kan, udah hampir menyerah, dia hampir kabur lagi ya kan. Buktinya si Anon pas pertengahan episode itu, Anon itu sudah tidak terlalu peduli dengan My Go. Ya My Go ini ya sebenarnya sih belum dibentuk ya kan grupnya, cuma ya kita anggap aja My Go atau Classic New Era ya kan. Dan Anon ini menurut gua yang karakter yang lumayan egois ya kan. Ya bisa kita lihat ya kan sikap-sikapnya, dia itu terlalu maksa gitu kan, maksa buat bentuk band, terus pas bandnya mau bubar kan, si Soyo ini pak, si masalah ini ya kan diteleponin terus ya kan, kalau tidak salah sama si Anon ini. Si Soyo telepon Sakiko, si Anon telepon Soyo. Cinta segitiga. Lalu kita beralih ke karakter Soyo ya kan. Yah, dia itu tidak bisa move on dari Crysic, tidak bisa move on anjay. Ini karakter yang membuat gue jengkel ya kan. Kenapa? Karena dia itu kunci masalah dari semua ini ya kan, selain Anon. Padahal bandnya udah jadi, cuma gara-gara satu kesalahan, nggak tahu sih ini yang mulai siapa sih, kayaknya Tomori kan yang mulai nyanyi ini, terus yang lain ikutan. Dan ternyata sih ya kan perjanjian awalnya kayaknya gue sih lupa ingat ya kan, mereka pas tampil itu nggak boleh nyanyiin sebuah lagu. Ya itu lagu yang dibuat pas Crysic dulu anjir, yang masih sama Sakiko sama temennya, siapa namanya gue nggak tahu temennya siapa benar ya, mungkin siapa tahu nanti inget ya kan. Dan menurut gue Soyo ini adalah karakter yang caper, cari perhatian cuy. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kita diperlihatkan flashback kalau si Soyo ini sering banget ditinggal oleh keluarganya, orang tuanya untuk bekerja cuy. Ya gue tidak tahu ya kan, makanya si Soyo ini kayaknya pelarian gitu kan buat Crysic. Dan ya dia juga masih tinggal itu kan nyaman dengan Crysic ya kan, tidak bisa tergantikan lah pokoknya. Lalu gue masih penasaran sih siapa yang motong bajunya Soyo itu ya kan. Apakah Rana? Gue tidak tahu ya kan. Cuma kalau di scene akhir itu yang disorot itu si Rana cuy. Rana sambil senyum anjir bangke ya kan. Lalu ya mungkin ini karakter paling netral ya kan yang di band It's My Go, yaitu Taki dan Rana. Ya walaupun Rana tidak netral banget, cuma
Untuk karakter yang paling jarang ikut drama yaitu Rana cuy. Tapi karakter Rana ini agak-agak waduh. Mungkin karena umurnya masih SMP, gue tidak tahu ya. Dan ya, di saat Paved ku dapatkan, di situ bandmu diselamatkan. Dan di saat yang lain nangis, beliau juga malah ketawa tanpa dosa. Agak lain emang ini karakter cuy. Lalu karakter yang ngeselin berikutnya adalah Sakiko. Ya gue nggak tahu tujuannya dia apa ya kan. Dari awal bubar sampai sekarang gue tidak tahu tujuannya kenapa dibubarin Crysic ya kan. Tapi di episode terakhir dia malah buat band sendiri. Tapi sih gue tidak tahu keadaan Sakiko sekarang itu gimana. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kita lihat di episode 3 rumahnya kan megah. Wah jadi anak konglomerat anjay. Dan ya kayaknya mereka itu buat bandnya pas SMP. Kenapa gue bisa bilang mereka buatnya pas SMP? Karena lihat itu Tomori, seragamnya warna hijau ya kan, bukan seragam SMA itulah. Lalu kalian sadar gak sih, dasi yang dipakai Sakiko, terus Soyo sama temennya satu lagi nggak tahu namanya yang rambutnya panjang itu kan dasinya masih pendek ya kan. Itu adalah dasi dari sekolahnya si ini, membernya Morphonica. Tapi kalau yang membernya Morphonica itu sudah SMA dan dasinya itu agak panjang coy. Tapi yang dipakai Sakiko dan teman-temannya, dia dasinya masih pendek. Jadi kemungkinan itu adalah dasi untuk sekolah SMP-nya. Menurut teori gua ya kan, kenapa si band Crysic ini bubar? Karena keluarga Sakiko itu bangkrut. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di episode terakhirnya itu kita diperlihatkan rumah yang buluk banget anjir. Dari yang megah tiba-tiba jadi mini anjir. Ya sebenarnya sih hitungannya tetap besar ya, cuma kan dari yang tadinya mungkin rumahnya 1 hektar tiba-tiba jadi 100 meter ya kan, itu kan kemunduran coy. Ini juga sebenarnya Sakiko ini agak tertutup ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena pas episode pertamanya kita kan diperlihatkan adegan bandnya bubar dan si Sakiko ini tidak apa ya, dia itu kayak emosi gitu loh. Mungkin dia habis berantem sama orang tuanya, atau mungkin dia sakit hati karena tiba-tiba keluarganya bangkrut atau gimana gitu kan, atau broken home ya kan, kita tidak tahu. Si Sakiko ini tidak mau menceritakan apa ya masalahnya kepada teman-teman bandnya ya kan, dia itu belum percaya atau gimana, gue tidak tahu. Makanya kita lihat itu ya langsung bubar anjir ya kan. Sebenarnya kayaknya itu cuma salah paham doang si kayaknya ya. Kenapa si Sakiko itu nggak mau cerita? Ya anjir lu, misalnya tiba-tiba langsung bangkrut gitu, masa lu langsung cerita sama temen kan? Apalagi lu dari keluarga konglomerat, terus temen lu juga dari sekolah-sekolah ternama ya kan, kayak yang sekolahnya Morphonica itu kan sekolah apa namanya? Tuan Putri anjir. Kalau misalnya si Anon aja bilangnya sekolah bergengsi anjir. Jadi ya anjir lu mau cerita sama, kalau bukan temen deket kayak si yang rambut panjang itu kan kayak gimana gitu, agak kurang ya kan. Dan ya si Sakiko itu masih punya pride cuy, masih punya apa namanya, kebanggaan, bukan bangga, apa sih, pride kan bangga kan, maksudnya ya gitulah ya. Dan di episode terakhir itu ada adegan apa ya, percakapan ada Sakiko dan teman masa kecilnya, gue lupa sih namanya siapa. Oh ya, Natsumi. Nah dengan Natsumi itu begini ya kan, si Natsumi ini ngomong karena sakit terlihat seperti akan hancur. Terus tiba-tiba ekspresinya Sakiko kayak merasa tersinggung gitu sambil bilang, bales ya kan, enak sekali kamu bilang seperti itu. Kamu tidak perlu mencemaskan saya yang lemah sudah lama mati. Bayangkan, pride-nya itu luar biasa anjir. Berarti kan itu bisa mengindikasikan kalau si Natsumi ini sebenarnya pengen bantu keuangannya si siapa? Si Sakiko. Cuma kan si Sakiko ini kayaknya pride-nya itu terlalu tinggi atau gimana, atau nggak enakan atau gimana gitu. Bukti lain lagi yaitu anjir cuy, si Sakiko ini kerja di customer service cuy. Nggak tahu sih customer service apa, pokoknya customer service kan kalau tidak salah.
Jadi wah gila sih, perjuangannya si Sakiko itu luar biasa mantap. Lalu komentar gue tentang band MyGo. Anjir cuy, ini band udah mau bubar berapa kali? 2 kali kan. Cuma kalau untuk lagu sih gue oke-oke aja, gue enak-enak aja ya kan. Ya pak, paling lagu yang paling gue favorit sih lagu ED-nya ya kan, ending songnya cuy. Lalu kalau band FM Mujika, ya gue nggak tahu sih itu mau niru gaya Roselia dan Morphonica, gue tidak tahu. Kalau si MyGo ini kan kayaknya sudah terarah gitu loh kesannya gimana. Gue sih pas pertama kali lihat FM Mujika, ya anjir ini Roselia atau gimana anjir, kenapa jadi kayak gini ya kan. Kalau untuk lagunya sih itu bukan tipe gue ya kan. BTW itu yang pembukaan drama pas debutnya FM Mujika itu referensinya ceritanya dari mana anjir? Apakah dari kisah Sakiko? Mungkin saja ya kan anjir. Yah, dan fakta menarik ketika gue mencari tahu tentang Masquerade. Gimana sih bacanya? Rade, Masquerade. Masa gitu anjir bacanya? Pokoknya itulah ya, pokoknya inilah ya. Ya, ternyata itu ada festival topeng yang ada di Italia. Dan biasanya pengguna topeng ini bertujuan untuk menyembunyikan identitas dan status sosial pemakainya. Apakah ini adalah referensi dari keluarga Sakiko yang tiba-tiba bangkrut? Bisa jadi. Dan setiap topeng itu harusnya memiliki arti ya kan. Kalau misalnya gue searching cuma gue males anjir nyari apa namanya arti topeng itu satu-satu ya kan. Cuma gue ketemu arti dari topeng yang dipakai oleh Nyamu bagi cewek yang ingin memperlihatkan kecantikannya tetapi tetap misterius. Terus si apa namanya si Nyamu ini juga kan pas dipanggil itu dia ngomong, aku tidak takut akan cinta. Apakah ini referensi untuk arti setiap topeng? Bisa jadi ya kan. Tapi sih untuk keseluruhan cerita dari Bang Dream It's My Go ini gila, penuh dengan drama. Beda sama bandori-bandori lainnya yang ya udah fokusnya bentuk band aja, nggak ada yang hampir bubar lah, apalah palingnya adalah tipis-tipis drama. Cuma untuk drama yang It's My Go ini kesannya itu lebih kena gitu kan daripada bandori-bandori lainnya. Nah, untuk CGI-nya bandori ini anjir udah upgrade ya kan dari yang Bang Dream yang lalu-lalu, makin kesini makin halus aja anjir, sama desain karakternya makin jadi anime style banget ya kan. Ya mungkin itulah kesan gua untuk anime Bang Dream It's My Go. Bang Dream It's My Go, ya Bang Dream kan baca, bukan Bang Dream cuk. Mungkin itu aja untuk video kali ini ya kan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa like atau share ke teman-teman anda ya kan. Atau mungkin kalian ingin diskusi di bawah, ya tinggal di komen aja sih apa kayak nanti ya. Kalau misalnya menarik gue bakal balesin sih biasanya ya kan, kalau gue ngerti kalian komen apaan ya kan, karena gue suka balesin komentar, nggak tahu kenapa, asik aja karena gue gabut anjir ya kan. Ya mungkin segitu dulu untuk episode hari ini, dan ya sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Yo.